Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Perkenalkan, saya Andi Prastio dari Kesatria Saham. Salam dari Pontianak, Kalimantan Barat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba sharingkan karena ada beberapa teman-teman kita yang nanya ini, gimana sih setup WordPress atau layar kerja trading Kesatria Saham. Makanya pada kesempatan kali ini kita coba bikinkan videonya gimana terkait apa-apa aja atau menu-menu apa aja yang ada di layar kerja trading Kesatria Saham beserta kegunaannya. Oke ya. Oke, untuk yang pertama untuk eksekusinya Kesatria Saham menggunakan ini, ada Mirai Asset ya, atau dari YP. Kemudian ada juga ini jam ini dari sekuritasnya Kisi atau Beki. Kemudian ada juga ini stock price dari iPod ya, stock price dari iPod. Di sini juga ada top gainers dan juga view order detailnya. Oke, ada juga yang nanyain gimana sih Om caranya biar bisa nampilin nih sekuritas iPod bersamaan dengan dari Mirai Asset gitu. Oke, nanti kita akan coba bahas ya. Oke, coba langsung untuk tampilannya. Ini sebenarnya diminimaliskan aja ya. Dari Mirai Asset ini tinggal ditekan aja. Tampilannya kalau kita buka pertama kali di iPod itu bar atas aja nih. Bar atas. Ini WordPress bawaan ya, bar atas aja. Kemudian kalau kita mau ngisi ini ya kita tinggal isi aja. Kalau mau nambahin order book itu kalau nggak salah di sini nih. Di mana? Ini di sekuritas analisis. Ini ada order book. Tinggal klik aja. Nanti muncul seperti ini. Ini bisa kita pindah-pindahin. Misalkan kita sampingin deh gitu. Sini ya, atau di sini deh biar enak. Kita mau kita mau cek aja misalkan coba selis gitu ya. Oke. Kalau di iPod ini bisa kita perbesar, fontnya juga bisa kita setting, tinggal blok. Kalau nggak salah klik kanan ya, klik kanan kemudian set font. Ini mau pakai font yang apa, kemudian berapa ukurannya. Kalau saya pribadi pakai yang 11 ya, enak. Kalau mau pakai yang lebih besar juga bisa, misalkan pakai 14 deh kan untuk video kan. Oke kan, nah jadi besar tampilannya. Oke. Jadi ini ya, jadi bisa diperbesar. Kalau ini kan ukuran 11 ya, ukuran 11. Kalau ini ukuran 14. Jadi gitu ya. Kemudian kalau mau nampilin yang ini view order detail ya. View order detail. Kalau ini sih di top gainer. Kalau ini dulu deh. Top gainers itu kalau nggak salah di mana nih? Top gainers itu di sini ya, di market analysis, kemudian di top stock kah? Iya. Di situ ya kalau nggak salah, stop stock. Tapi ini nggak terlalu ini sih, nggak terlalu nggak terlalu penting lah. Yang cukup penting buat saya ini nih, menu view order detail. Nah ini untuk tahu berapa yang ngantri. Itu menunya di sini, di mana di securities ya, di securities sama. Kalau order book di sini, ini yang paling bawah. Nah ini view order detail, tinggal klik aja nanti muncul seperti ini. Oke, nanti kita akan coba bahas satu-satu deh ya. Kita coba bahas satu-satu
Ini kita coba tampilin lagi yang di Mirai ini. Jadi cara nampilinnya gitu ya. Buka dulu iPodnya. Buka dulu iPodnya, nanti ada bar, kemudian isi-isi menu apa yang pengen dimasukin di sini nih. Kemudian untuk pengaturannya tinggal di mesh aja nih. Nah, ini tinggal diatur-atur. Paskan aja dengan frame kita. Oke, itu ya. Itu untuk peletakannya. Kemudian akan kita coba bahas apa-apa aja sih menu yang perlu yang perlu ada untuk di Ksatria Saham sendiri. Oke, kita coba bahas lebih dalam lagi dan apa kegunaannya. Untuk yang pertama pastinya adalah ini menu fast order dari Mirai 0808. Ini untuk eksekusinya, karena kita di Ksatria Saham itu basicnya adalah fast trade ya, yaitu trading harian atau trading cepat. Ini sangat membantu. Kalau tinggal mau haki tinggal klik 2 kali di kiri. Kalau mau beli apa, mau buy. Kalau mau sell tinggal klik di area kanan. Ini close sell, tinggal klik 2 kali. Tapi harus di setting dulu ya. Ini di setting. Ini ada apa nih? Ada order confirmation. Kalau kita klik ini, dia waktu ini ngeklik 2 kali, dia akan muncul pop up. Jadi kalau kita pengen eksekusi cepat cukup pengganggu, jadi harus dihilangin dulu nih. Dihilangin. Ini pun kalau mau dihilangin nggak apa-apa, jarang dipakai juga bagi saya. Tapi nggak apa deh. Gini aja ya. Kemudian kalau di sini kan muncul saham apa-apa aja yang kita punya biasanya. Ini muncul nih di sini. Jadi tampilannya cukup enak dipandang. Kemudian ini juga bisa kita bisa kita setting berapa aja yang lot yang akan kita beli. Kalau pengen beli tinggal klik langsung muncul di sini, berarti ini adalah lot yang pengen kita beli nih. Kalau kita klik 2 kali di buy berarti kita beli. Kalau di sell kita beli. Di sini juga ada kalau mau all in ya, tinggal klik 2 kali aja di harganya. Jadi muncul nih di sini. Misalkan cash buy berapa. Kalau klik kredit saya jarang pakai. Kemudian kalau max sell ya tergantung kita punya barang berapa, ya kita jual di situ. Itu ya. Kemudian di bawahnya ada menu 0805 yaitu order list ya. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat mengetahui antrian kita itu antrian yang keberapa gitu. Misalkan nih ada antrian bid, misalkan kita mau buy, ada antrian bid 10.000. Kita ngebid duluan atau ngebid belakangan atau pertengahan, kita tinggal cek aja antrian kita ke berapa. Dari 10.000 antrian itu kita antrian ke berapa. Misalkan kita antrian ke 4.000, kita antrian ke 2.000 gitu. Jadi kita tahu nih antrian kita di berapa. Gitu. Ini untuk membantu untuk memantau antrian kita itu udah hampir kejemput atau masih lama kejemputnya. Gitu. Kemudian ada Oke. Kemudian ada ini. Ada menu 0001 stock price ya. Stock price ini saya biasanya melihatnya dari ini, kita bisa tahu nih lastnya di berapa, kemudian ini bid offernya di berapa, kemudian juga ini frekuensinya berapa, volumenya berapa, bla 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 bla. Cuman yang paling biasa saya lihat di sini nih, di menu yang ada ini, ada tambahan-tambahan ini bid offernya, ada tambahan berapa, muncul di sini. Kalau ada bidnya bertambah, kemudian atau offernya bertambah atau berkurang, dia muncul nih. Kalau bertambah ya plus warna hijau, kalau berkurang ya minus warna merah. Jadi kita bisa membantu mana antrian yang dicabut. Misalkan ada antrian 10.000 dicabut, kemudian biasanya juga ada yang nebalin 10.000, ada yang nebalin 20.000. Nampak semua nih pertambahannya, nampak di sini. Oke, apa lagi ya? Kemudian ada ini running trade ya. Running trade
Di sini muncul saham-saham yang sedang ramai di market. Kemudian ada juga ini ya, ada juga menu 0500 multi chart ya. Multi chart ini fungsinya untuk mengetahui chart daily ya. Ini saya lihat untuk chart dailynya, kemudian ada mini chart, ini saya pakai untuk chart menitan. Untuk chart menitan ini menyesuaikan aja. Kan biasa ada yang nanya tuh, untuk time frame-nya berapa menit om? Untuk time frame-nya itu menyesuaikan. Kalau sahamnya volatilnya begitu volatil ya diperkecil, misalkan 1 gitu ya. Kalau kayak gini kan agak penampakannya agak kurang menarik, makanya disesuaikan aja. Oh time frame kalau 3 menit, oh time frame 3 menit bisa digunain gitu. Kalau misalkan saham yang terlalu lambat ya dikurangin lagi, mungkin time frame 5 menit seperti itu ya. Kemudian selain ini juga biasanya untuk mengetahui charting intraday-nya saya lebih suka pakai ini nih, pakai dari RTI nih, dari RTI bisnis ini. Dia lebih menarik nih, lebih enak dipandang. Di mana area setway, apakah dia lagi area setway, apakah lagi naik, apakah lagi turun, itu nampak semua di sini. Saya lebih suka pakai ini untuk membantu eksekusi ya biasanya. Nih, pakai RTI. Selain selain untuk untuk melihat chart intraday-nya, bisa juga untuk moversnya. Ini lebih enak nih. Movers tinggal di cari-cari aja mana yang top movers, biasanya kan ramai itu. Ini tampilannya sebenarnya di HP ya untuk RTI Business ini, karena biar biar nggak putar-putar, ini kita tampilin di layar aja. Biasanya di HP saham-saham watchlist juga biasanya kita bikin watchlist. Kemudian kita kembali lagi ke sini ya. Oh tadi menu-menu yang di Mirai Asset saya kira cukup. Kemudian ini nih ada jam tambahan nih. Ini jam dari sekuritas apa tadi? Ini udah kita bahas belum ya? Ini dari jamnya dari sekuritas Kisi ya, Beki. Pakai jamnya aja. Kemudian ini yang coba kita bahas ya, ini kita pakai kita pakai fasilitas atau menu dari iPod ya, Indo Premier atau PD. Ini kalau saya pakai ada beberapa order book. Tadi sudah kita ini ya, order book itu di area sini nih. Di mana? Ini di securities. Ya, jadi order book ini yang sering saya pakai, order book, dan juga yang paling bawah view order detail. Oke, gitu ya. Oke. Di sini saya pakai order booknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 order book. Kenapa 6 om? Ya, karena menyesuaikan aja dengan layar layar PC-nya aja. Kemudian biar terpampang juga ada bantuan top gainers ya. Kita tahu saham-saham mana aja yang lagi ramai gitu, atau yang lagi manggung. Yang kemudian ini nih menu yang paling saya demen nih, yang akhir-akhir ini saya gunain pantau, yaitu view order detail dari Mirai Asset. View order detail dari iPod ya, PD. Jadi ini fungsinya apa sih om? Ini fungsinya adalah kita tahu di mana harga-harga yang sedang diantrikan. Apakah sudah down, apakah ada antrian yang jumbo atau antriannya kecil-kecil semua. Ini biasa saya pakai ya. Gitu. Jadi ini saham-saham pantauan, biasa kan ada saham pantauan tuh beberapa, atau saham-saham ramai mungkin ya. Kalau saham pantauan kita kurang menarik, cari saham yang ramai, masukin di sini, kita pantau apakah ada pergerakan yang signifikan atau apa gitu. Pantaunya biasa
saya ada saham yang menarik atau saham yang ramai, saya cek dulu nih di sini nih. Saya cek dulu di chart daily-nya. Chart daily menarik atau enggak? Kalau menarik, wah, boleh direct, tapi kalau enggak agak riskan biasanya untuk masuk. Kemudian selain chart daily juga chart menitannya juga dipantau-pantau, tapi lebih seringnya pakai yang RTI bisnis. Oke, sekarang kita coba yang bahas yang ini deh, yang agak menarik ya, menu view order detail ini gimana. Jadi view menu order detail ini yang di sini, yang saya pampang di sini sebenarnya bisa dua ya, bisa dua cara cara menampilkannya. Yang tadi di sekuritas ini, sekuritas analisis mana tadi? Ini di sekuritas analisis. Ini bisa klik di sini, nanti muncul. Nah, ini muncul ini. Yang ini, yang terpampang di sini ini saya pantau, ini saya pakai untuk memantau satu saham yang nggak boleh dijebol gitu. Oke. Contohnya ya, contoh misalkan cari yang super tebal di mana ya? Oh, misalkan di sini ada ini super tebal nih di contoh PTPP di 665 ya, 665. Coba PTPP, ini cara pakainya tinggal klik aja PTPP, kemudian di harga berapa, misalkan 665 ya, tinggal kita show-kan aja, show. Oke, sudah muncul. Jadi kita di ini di PTPP 665 ya, kita lihat. Kalau mau tahu antrian, kita lihat di sini. Ternyata ada antrian dari sini ya. Ini kecil. Kalau kita ke bawah, ini ada ganjalan. Ada ganjalan 5.000 lot, 15.000 lot. Nah, ini nih, ganjalan seperti ini yang biasa saya pantau. Jangan sampai ganjalan ini dicabut. Kalau kemakan masih, berarti masih menarik. Tapi kalau dicabut agak riskan. Kalau kemakan berarti memang market makernya pengen pengen selain menjaga agar harga itu tidak jebol, dia juga ya berarti memang sedang ngumpulin barang gitu. Kemudian ada 5.000 gitu ya. Jadi kalau misalkan ada harga saham yang nggak boleh jebol, ini saya pantau di satu harga di sini. Kemudian kalau mau mantau di harga yang lain gimana Om? Kalau mantau di harga yang lain cukup klik 2 kali aja. Misalkan, sebentar ya, ini masih goyang. Oke, di sini kalau yang di tadi kan biarkan saja. Kalau misalkan ini jangan sampai jebol nih. Kemudian bisa juga kalau kita mau klik 2 kali di sini, bisa di bidnya atau di overnya, di volumenya ya. Tinggal klik 2 kali, muncul ya. Tinggal klik. Nah, muncul seperti ini. Ini bisa kita ini bisa kita tarik ya, tarik ke bawah biar ini. Oke, biar nampak ya. Jadi kita bisa tahu nih, kalau tadi di antrian 665-nya jangan sampai jebol itu kita pantengin terus. Di sini untuk cari yang lain, biasanya saya klik 2 kali biar cepet ya. Klik 2 kali, mana nih? Oh, ini antrian kecil semua. Ada nggak antrian gede? Oh, di 1000-an, 1005. Oh, kecil semua. Berarti di antrian 6 berapa tadi itu? Jadi coba kita kecilin dulu. Ya, di antrian 670 kecil-kecil semua. Enggak, misalkan. Gitu ya. Jadi ini dipakai untuk tahu untuk memantau satu di harga untuk memantau di satu harga jangan sampai kejebol. Ini saya standby kan di sini. Kalau yang enggak standby tinggal klik 2 kali aja. Misalkan nih pengen tahu apa nih, coba deh pengen tahu ini INDX kayaknya tebal sendiri ya. INDX tebal sendiri, kita klik 2 kali, kemudian view order detail. Oh, ini yang antri. Nah, ini ada antrian ganjalan 10.000. Nah, kayak gini biasa saya agak jauhin. Kalau di over ada ganjalan gede gini, biasa saya agak jauhi ya. Kenapa? Karena riskan. Ini market maker jualan gitu. Pokoknya kalau ada bid kalau ada over yang gede, harap hati-hati.
walaupun bitnya gede, kalau ada offer yang gede agak hati-hati. Siapa tahu itu memang bitnya diisi untuk biar retail pada nge-HK, agak riskan. Jadi bit bitnya dijagain, kemudian offernya jangan sampai ada yang gede gitu. Cara eksekusinya untuk teman-teman yang sudah ikut kelas VIP mungkin sudah paham ya gimana cara eksekusinya, gimana saham-saham yang masih menarik, gimana caranya screening saham untuk esokan harinya. Pokoknya kita pelajari di kelas ya. Ini kita fokus lagi ke sini. Jadi agak hindari kalau offer yang enggak tebal gitu ya. Coba di sini ada NZIA super tebal nih ya. NZIA di 290, coba kita cek. NZIA di 20. Ini kita geser dulu. Coba kita panjangin. Wah, ini NZIA di 290 itu bener-bener dijagain. Ini 5.000 masih kecil ya. Di sini nih. Oh, 1 2 3 4 5 6. Berarti 300.000 lot dijagain di NZIA nih di 290. Ini kalau misalkan pas live market gitu ya, pas live market kemudian offernya tipis-tipis, wah ini menarik. Tapi syaratnya jangan sampai ini diangkat. Walaupun misalkan di bitnya ada dijagain gini, kemudian di offernya ada juga tebel, itu agak riskan. Biasanya agak lagi jualan tuh. Tapi kalau misalkan ini bitnya langsung diratain gitu ya, kemudian offernya tipis-tipis, boleh pantau. Oke. Apalagi ya, gitu ya, itu untuk mengetahui antrian. Ada juga, oh ya belum, ini ya, apa-apa aja yang ini kalau di HP ya, selain di PC juga biasa saya standby di HP. Di HP itu biasanya ada untuk RTI bisnis ini, kemudian ada bot Aki Saham IDX. Bot Aki Saham IDX itu biasa saya pakai untuk mengetahui apakah sebuah saham isi atau enggak, karena saya pribadi lebih fokusnya ke isi ya. Jadi kalau ada teman-teman yang satu frekuensi, teruskan. Jadi tradingnya di saham-saham yang isi aja. Misalkan contoh pengen cek apa sih? Ngecek, oh ini saham yang baru IPO nih, laju misalkan ya. Kalau kita cek laju apakah isi atau enggak, tinggal ketik garing laju. Oh laju enggak isi, berarti saya skip. Kemudian ada PPRE, coba garing PPRE. Apakah isi? Isi. Ya. Kalaupun di sini ada keterangannya nih, isi. Gitu ya. Itu untuk mengecek isi atau enggaknya. Ada juga dipakai untuk kalau pas live market biasanya ini untuk mengetahui MFQ speknya. Misalkan apa? INDX. Ya, INDX. Nah, ini. Untuk mengetahui biasa saya pakai cari saham-saham yang lagi sideways. Contoh INDX ya. Ada sempat coba kalau dicek sideways yang ada spek itu biasanya menarik. MFQ, ngeceknya MFQ INDX misalkan. Nah, ini di sini sideways ada spek ya. Di sini sideways ada spek. Ini masih tepatnya. Di sini sideways ada spek, di sini sideways ada spek, harga bawa naik. Kemudian di sini sempat sideways nih dari jam 10:30 sampai jam 2-an ya, sideways. Kemudian kalau kita pantau ternyata ada spek juga. Ya meskipun nggak terlalu besar speknya, tapi setelah ada spek kemudian harga dibawa naik lagi gitu. Kemudian kalau kita coba lagi WSKT. Coba WSKT buram ya, oke. WSKT di sini terpantau ada sideways. Kita cek apakah ada spek atau enggak. Kalau kita mau ngecek tinggal garing MFQ WSKT.
Nah ini dia set way, kemudian ada spek harga dibawa naik gitu. Tapi nggak semuanya yang ada spek itu dibawa naik ya. Spek itu hanya mengindikasikan bahwa adanya transaksi dengan lot jumbo. Itu biasanya kan market maker tuh. Jadi kita bisa pantau-pantau. Karena nggak tahu apakah ini spek buy atau spek sell. Kalau spek buy berarti setelah ada spek biasanya akan dibarengi dengan kenaikan harga. Kalau ada spek sell berarti biasanya setelah ada spek dibarengi dengan penurunan harga. Untuk mengantisipasi, karena kita nggak tahu nih, kode broker kan udah ditutup nih, kita nggak tahu apakah itu spek buy atau spek sell, makanya kita harus kolaborasikan dengan jurus-jurus kesatria saham. Untuk teman-teman yang sudah ikut kelasnya, paham ya gimana cara masuknya, gimana cara keluarnya gitu. Kemudian misalkan ada lagi garing MFQ bawah ya, MFQ apa ki PTPP. Coba PTPP. Di sini PTPP juga. Nah, ini. Di sini sempat set way. Kita pantau set way-nya ini. Set way-nya di sini ada spike, kemudian harga naik. Di sini set way lagi nih. Di area sini set way lagi. Kemudian set way-nya ada spike, kemudian harga bawa naik. Misalkan satu lagi deh. Satu lagi apa ya? Aces. Nah, di sini sempat set way, kemudian harga naik. Kita cek dulu MFQ Aces. Nah, ini ya. Di Aces setelah set way ada spike, harga dibawa naik nih. Ini set way, ada spike, harga dibawa naik. Kemudian sempat set way juga di sini, set way juga di sini juga ada spike, kemudian harga dibawa naik. Nah, ini ada spike, ini harga dibawa turun. Nah, seperti ini yang ingin saya sampaikan, bahwa adanya spike itu belum tentu naik, karena spike ini hanya mengindikasikan bahwa adanya transaksi yang dengan lot jumbo atau yang besar. Biasanya kan itu market maker. Kalau ada set way, ada spike, itu biasanya spike buy biasanya tuh. Makanya harus jaga-jaga. Ada juga spek terus harga turun nih, ada spek tapi harga malah turun, berarti itu spek sell. Makanya spek ini bukan spek ini bukan alat ukur untuk kita entry atau enggak, tapi untuk pantau aja. Alat ukur untuk cara entry-nya yaitu gunain perisai pedang, jurus perisai pedang bisa. Gimana caranya? Nah, untuk teman-teman VIP paham nih, gimana saatnya harus masuk, gimana akan keluar. Masuknya gimana, keluarnya gimana. Oke. Apa lagi? Itu sih saya kira ya. Saya kira itu ini yang ada di HP. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Saya simpulkan sedikit. Ini coba saya ambil agak lebih jauh. Saya simpulkan sedikit bahwa untuk eksekusinya ada di Mirai, ada fast order, kemudian di sini ada untuk order listnya untuk antri, melihat antrian kita kejebak atau enggak. Kemudian di sini ada stock price untuk tahu penambahan apa aja di bid overnya, ada pengurangan. Kemudian ini chart daily-nya biasa juga pantau menarik atau apa enggaknya. Kemudian ada running trade-nya, saham-saham apa aja yang banyak ditransaksikan. Kemudian ada order book ya dari iPod untuk tahu saham-saham pantauannya, pergerakan harganya gimana. Kemudian ada juga di sini top gainers untuk tahu saham-saham apa yang lagi manggung. Kemudian di sini view order detail untuk tahu antrian yang masih masih open itu ada apa-apa aja. Apakah antriannya kecil-kecil, apakah ada antrian jumbo atau enggak. Kalaupun pengen ini untuk untuk ngeluarin, tadi ada di securities analysis.
bisa. Kemudian untuk klik 2 kali juga bisa kayak gini. Misalkan di 284 klik aja 2 kali, menu view order detail muncul seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian di HP juga ini ada jam ya, ada jam biar membantu. Jamnya dilengkapi dengan detik ya, biar lebih ini lagi. Kemudian untuk yang di HP itu saya gunain Botaki Sami DX. Kemudian ada juga untuk RTI bisnisnya. Oke, kurang lebih seperti itu tampilan layar kerja trading Ksatria Saham ya. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Cukup sampai di sini dulu sharing kita. Saya doain semoga teman-teman bisa cuan konsisten di market. Saya Andi Prastyo dari Pontianak, Kalimantan Barat. Salam cuan dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.